Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Wiwit Widiati dan Bekti Muhlisyana Esti. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran Syiah. Yang pertama, pengertian Syiah dan sejarah kemunculannya. Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, atau kelompok. Sedangkan secara terminologis adalah Syiah bisa dikatakan seperti merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan Ahlul Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala sesuatu bersumber dari Ahlul Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau para pengikutnya. Kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahroh, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi 2, satu kelompok mendukung sikap Ali atau Syiah, dan kelompok mendadak sikap Ali Khawarij. Selanjutnya, tokoh-tokoh Syiah dan pengaruhnya. Pada periode awal Hijriah, aliran Syiah belum menjelma menjadi aliran yang solid. Namun, pada abad kedua Hijriah, Syiah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan mulai menjadi mainstream tersendiri. Dan pada periode-periode berikutnya, aliran Syiah menjadi semacam keyakinan yang menjadi tren di kalangan generasi pemuda Islam, yaitu Syiah mengklaim menjadi tokoh pembaharu Islam. Namun banyak dari pemikiran dan prinsip dasar keyakinan ini yang tidak sejalan dengan Islam itu sendiri. Gerakan Syiah pertama kali berkembang di Iran dan kiblat utama Syiah. Namun sejak tahun 1979, persis ketika revolusi Iran meletus dan negeri ini dipimpin oleh ayatollahritas, orang selalu menganggap Syiah bagian dari Islam. Mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia sendiri menilai bahwa menentukan sikap terhadap Syiah adalah sesuatu yang sulit dan membingungkan. Ini disebabkan beberapa hal mendasar, yaitu kurangnya informasi tentang Syiah. Syiah di kalangan mayoritas kaum muslimin adalah eksistensi yang tidak jelas, tidak diketahui apa hakikatnya, bagaimana berkembang, tidak melihat bagaimana sejarahnya, dan tidak dapat diprediksi bagaimana di kemudian hari. Selanjutnya, sekte-sekte Syiah dan ajarannya. Yang pertama, Syiah Imamiyah. Dinamakan Syiah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin religio-politik, yaitu bahwa Ali berhak menjadi khalifah, bukan hanya kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi ia telah ditunjukkan pada pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ide tentang hak Ali dan keturunannya untuk menduduki jabatan imam atau khalifah telah ada semenjak Nabi wafat, yaitu dalam perbincangan politik di Saqifah Bani Sa'diyah. Di dalam sekte Syiah terkenal dengan konsep usuluddin. Konsep ini menjadi akar atau pondasi agama. Konsep usuluddin mempunyai 5 akar, yaitu yang pertama tauhid. Para pengikut Itsna Asyariyah meyakini bahwa Allah lah pencipta, menciptakan Adam secara langsung dengan tangannya, kemudian menghidupkannya, memberinya rezeki dan mematikannya. Juga memberi manusia sakit,
dan ujian, semua atas kekuasaannya. Yang kedua, keadilan. Para pengikut Isna Asyariyah meyakini bahwa Allah tidak menganiaya satupun dari hambanya, dan setiap hambanya diberikan rezeki sesuai yang dibutuhkannya. Yang ketiga, nubuah. Para pengikut Isna Asyariyah meyakini bahwa Rasul terakhir umat Islam adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad adalah wajib, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 85. Yang keempat, imamah. Pengikut Islam Syiah termasuk cabang Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah, mempercayai bahwa ada sistem kepemimpinan yang disebut imamah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Imam sendiri bertugas untuk memimpin umat Islam dengan petunjuk dari Allah. Yang kelima, kebangkitan. Bahwa Allah menghidupkan manusia untuk beramal. Mereka yang beramal baik akan diberikan ganjaran untuk masuk ke surga selamanya, sedangkan yang beramal buruk akan dimasukkan ke neraka selamanya. Selanjutnya, Syiah Sabi'ah. Istilah Syiah Sabi'ah atau Syiah 7 dianalogikan dengan Syiah 12. Istilah itu memberikan pengertian bahwa sekte Syiah yang ini hanya mengakui 7 imam. 7 imam itu ialah Ali Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far. Karena dinisbatkan pada imam ketujuh, Ismail bin Ja'far As-Shadiq, Syiah Sabi'ah disebut juga Syiah Ismailiyah. Cabang aliran Syiah yang ketiga yaitu Syiah Zaidiyah. Asal-usulnya, sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, putra imam keempat, Ali Zainal Abidin. Ini berbeda dengan sekte Syiah lain yang mengakui Muhammad Al-Bakir, anak Zainal Abidin yang lain, sebagai imam kelima. Dari nama Zaid bin Ali inilah nama Zaidiyah diambil. Syiah Zaidiyah merupakan sekte Syiah yang moderat. Bukan Abu Zahrah menyatakan bahwa Syiah Zaidiyah merupakan sekte yang paling dekat dengan Sunni. Doktrin Syiah Zaidiyah bertolak dari doktrin tentang Al-Imamah Al-Mahfud. Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah sah dari sudut pandang Islam. Dalam pandangan Zaidiyah, mereka tidak merampas kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan mereka pun, jika Ahlul Bait wa Al-Aq telah memiliki seorang imam dari kalangan kaum muslim, meskipun orang yang terpilih itu tidak memenuhi sifat-sifat keimanan yang ditetapkan oleh Zaidiyah, padahal mereka telah membaiatnya, keimanannya menjadi sah dan rakyat wajib berbaiat kepadanya. Aliran Syiah yang kelima yaitu Syiah Ghulat. Istilah Ghulat berasal dari kata ghola yaghlu ghullu, artinya bertambah dan naik. Ghola bin ad-din artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah Ghulat berartikan kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebihan atau ekstrim lebih jauh. Abu Zahrah menjelaskan bahwa Syiah ekstrim atau Ghulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari Muhammad SAW. Sedangkan doktrin-doktrin Syiah Ghulat, menurut Syahrastani, ada 4 doktrin yang membuat mereka ekstrim, yaitu tanasuh, bada, rojaah, dan tasbih. Tanasuh adalah keluarnya roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad yang lain. Sedangkan bada adalah keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintahkan perbuatan kemudian memerintahkan yang sebaliknya.
Pengertian roja ada hubungannya dengan Mahdiyah. Syiah Ghulat mempercayai bahwa Imam Mahdi Al-Muntazar akan datang ke bumi. Paham Roja'ah dan Mahdiyah merupakan ajaran seluruh Syiah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang akan kembali. Sedangkan yang terakhir, tasbih artinya menyerupakan, mempersamakan. Syiah Ghulat menyerupakan salah seorang imam mereka dengan Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Tasbih diambil dari paham hululiyah dan tanasuh dengan Khalik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.